Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mohon maaf saya terlambat lagi dalam mengupload materi ya. Kita udah masuk ke sesi 2. Jadi ini merupakan lanjutan dari sesi sebelumnya. Kalau di sesi 1 saya menggambarkan sebetulnya mengenai fungsi dari manajemen keuangan gitu ya. Fungsi manajemen keuangan, dan hari ini kita mulai membahas mengenai salah satu fungsi gitu ya. Salah satu fungsinya adalah terkait dengan investasi. Investasi. Jadi manajemen keuangan sebetulnya memang lingkupnya gitu ya, lingkupnya ada investment decision, ada uh, financing decision, jadi pembiayaan perusahaan dari mana gitu ya. Di sini financing decision, investment decision. Kalau teman-teman lihat di neraca, kalau ingat di sebelah kiri neraca itu adalah investasi yang dilakukan gitu ya. Dan di sebelah kanan itu adalah pendanaan, yang pembiayaan yang dilakukan, apakah berasal dari hutang atau dari modal sendiri. Lalu ada juga sebetulnya ada dividen decision ya, kalau untuk perusahaan yang membagikan dividen, jadi sebagian laba dibagian kepada pemegang saham. Tapi secara teoritis ada fungsi lain, seperti penganggaran dan perencanaan keuangan. Jadi mulai dari budgeting gitu ya, menyusun rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang, lalu pengelolaan aset dan pengendalian biaya. Nah, hari ini di sesi 1 sudah saya sampaikan. Hari ini saya ingin membahas mengenai fungsi investasi, terutama terkait dengan volatilitas ya. Volatilitas ini berkaitan dengan fluktuasi gitu ya. Fluktuasi dari apa? Dari investasi yang kita lakukan. Baik itu misalnya di sini adalah saham gitu ya, saham ataupun dari obligasi ya. Tapi ini spesifik kita akan bahas mengenai saham dan indeks dari harga saham. Ya, seperti teman-teman sering dengar juga kan ada indeks harga saham gabungan gitu ya, punya Jakarta Stock Exchange atau Bursa Efek Indonesia. Materi yang disampaikan ada di Siakat gitu ya, di Siakat. Karena ini saya melanjutkan dari Pak Dayan. Sebelumnya Pak Dayan yang handle, jadi ini saya update, ada beberapa item yang menurut saya perlu ditambahkan untuk memperjelas gitu ya. Dan ini ada, saya cantumkan juga di sini ada nomor kontak atau nomor email saya. Kita bisa berdiskusi di forum, ada di Siakat gitu ya, ataupun WhatsApp langsung di grup gitu ya, kan kita sudah di grup. Untuk materi ini yang saya update maupun contoh-contoh perhitungan akan saya kirimkan via grup gitu ya, via grup. Sementara materi yang standar yang sudah diupload oleh universitas tersedia di Siakat. Ini hanya beberapa tambahan terkait penjelasan. Baik. Nah, yang pertama adalah terkait dengan volatilitas ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar istilah high risk, high return. Semakin tinggi resiko, semakin tinggi return. Risiko itu harusnya harusnya bisa kita ukur gitu ya. Kalau segala sesuatu yang pasti, itu harusnya risiko itu certain, risiko itu harusnya bisa diukur. Kalau risikonya tidak bisa diukur, itu kita sebut sesuatu yang tidak pasti, uncertain gitu ya. Tidak ada probability tertentu yang bisa kita terapkan pada suatu kejadian. Itu uncertain. Mungkin teman-teman tahu juga dulu ada dramanya Rendra gitu ya, namanya Menunggu Godot. Nah, si Godot ini ditunggu oleh semua orang gitu ya, tapi Godotnya tidak pernah muncul. Itu uncertain. Tidak ada probabilitas bahwa Godot itu akan muncul. Jadi yang ditunggu apa gitu, itu namanya uncertain. Tapi kalau kita mau menerapkan satu probabilitas tertentu, nah ini bisa kita sebut dengan certain. Nah begitu juga dengan volatilitas. Ya, volatilitas itu kalau kita dalam manajemen investasi adalah pergerakan, kenaikan dan penurunan harga dari sekuritas atau saham gitu ya, misalnya disebabkan oleh perubahan tingkat permintaan dari orang-orang yang ingin membeli atau menjual sekuritas. Ya.
Mungkin sebagian teman-teman ada yang sudah berinvestasi di saham. Mungkin ada juga yang sudah berinvestasi di kripto gitu ya, seperti Bitcoin dan lain-lain. Nah, kalau di saham saya berani bilang sebetulnya volatilitasnya mungkin tidak akan lebih tinggi dari kripto. Kenapa? Karena saham ada fundamentalnya, ya, ada underlyingnya, yaitu si perusahaan itu. Bagaimana kinerjanya, biar bagaimanapun akan tercermin di dalam harga saham itu, gitu ya, harga saham perusahaan. Walaupun ada volatilitas. Sementara Bitcoin itu murni digerakkan oleh permintaan, gitu ya. Permintaan dari siapa? Dari para pembeli. Ya, jadi ekspektasinya dari permintaan. Apakah ada underlyingnya? Sebetulnya tidak, gitu ya, tidak. Jadi kemungkinan kripto itu akan lebih berfluktuasi. Oke, itu sekedar ini aja ya, sekedar teman-teman tahu gitu ya bahwa fluktuasi di dalam investasi apapun itu akan ada volatilitas gitu ya, volatilitas. Ukuran umum yang digunakan untuk menilai volatilitas ya dibandingkan dengan market tertentu itu kita sebut dengan beta. Nanti kita akan punya sesi tersendiri gitu ya untuk menghitung beta. Jadi pergerakan saham antara satu sekuritas dibandingkan dengan market. Nah, itu kita sebut dengan beta ya. Jadi bisa jadi betanya itu satu gitu ya, betanya satu. Berarti kalau betanya satu dia bergerak sama dengan pasar, dengan bursa ya. Bursa naik dia naik, bursa turun dia turun. Itu betanya satu. Tapi kan itu relatif kemungkinannya kecil sekali gitu ya. Jadi fluktuasinya akan berbeda-beda ya. Beta ini akan memprediksi keseluruhan volatilitas pengambilan sekuritas terhadap imbal hasil dari benchmark yang relevan. Ya, lalu ada juga istilah dispersi atau diseminasi. Adalah istilah statistik yang menggambarkan ukuran kisaran yang diharapkan dari variabel tertentu untuk mempelajari dampak imbal hasil investor dan analisis mengenai saham yang diperdagangkan. Ini saya ada data sedikit kebetulan, saya coba kasih lihat ya. Ini misalnya saham aman, AMMN ya, kalau teman-teman tahu ini cukup populer di bursa tahun kemarin gitu ya. Ini saya kasih lihat grafik ini sederhananya ya. Ini harga penutupan saham AMMN dengan IHSG. Jadi kalau teman-teman lihat JKSE atau IHSG ini yang warna biru, saya besar sedikit ya. Yang warna biru, harga penutupan tiap akhir bulan antara tahun Oktober 2023 sampai dengan September 2024 ya. Ini harga saham AMMN. Kalau teman lihat tahun lalu itu sempat naik tinggi sekali gitu ya, tapi ditutup turun lagi di akhir September. Sementara ini uh, harga penutupan dari IHSG ya dari Oktober 2023 sampai September 2024. Kalau teman-teman lihat bahwa harga penutupan perdagangan akhir bulan itu aman ini bisa dibilang lebih berfluktuasi dibanding dengan bursa ya, dibanding dengan bursa. Jadi kita bisa hitung sebetulnya betanya berapa gitu ya. Ini betanya kemarin. Jadi dia minus nih sebetulnya. Minus berarti dia bertolak belakang dengan bursa gitu. Ini untuk returnnya kemarin saya hitung. Ini harga penutupan yang gambar grafik yang kiri dan grafik yang kanan ini adalah returnnya, tingkat pengembaliannya. Kalau teman-teman lihat tingkat pengembalian dari MMN ini beberapa kali lebih tinggi gitu ya. Jadi ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 periode lebih tinggi. Sementara ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 periode. Sementara ada di 3 periode
4 periode gitu ya. 4 periode ini ada di bawah bursa gitu ya return. Ini contoh. Saya mau menggambarkan volatilitas. Jadi kalau mau dibilang sebetulnya volatilitas AMMN ini lebih tinggi dari volatilitas bursa ya. Nanti kita lihat ya. Ini nanti ada standar deviasi sana. Ini dari angka standar deviasi ini terlihat bahwa standar deviasi AMMN itu 0,12, standar deviasi bursa itu 0,0285. Ya, jadi lebih tinggi. Lebih tinggi, lebih beresiko, tapi juga bisa menghasilkan return yang lebih tinggi dari bursa. Mengenai standar deviasi dan varians ini nanti akan kita bahas hari ini. Oke. Next adalah standar deviasi. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Standar deviasi inilah ya istilah yang sering digunakan untuk mengukur dispersi tadi. Ya, dispersi dampak dari return dari investor. Jadi akan mengukur dispersi. Ini adalah cara sederhana untuk mengukur volatilitas tadi. Tadi teman-teman lihat ya gambaran returnnya AMMN ya, aman, yaitu tambang emas X Newmont kalau nggak salah saya tahun lalu ya, lebih volatile dibandingkan dengan bursa. Ya. Sementara kalau semakin rendah standar deviasi, maka volatilitasnya akan lebih rendah. Lalu ada juga konstanta alfa, ya. Ini adalah ukuran statistik untuk pengembalian portofolio dengan risiko yang sudah disesuaikan. Ya, nanti kita lihat rumusannya. Lalu ada volatilitas historis, ya, masa lalu. Ya, jadi ini adalah gambaran pasang surut instrumen keuangan pada rentang waktu tertentu. Ya, dihitung dengan menghitung deviasi rata-rata harga rata-rata deviasi harga rata-rata instrumen keuangan dalam rentang waktu yang diberikan. Jadi secara historis deviasinya seperti apa? Deviasi ini nanti akan mengukur dibandingkan dengan rata-ratanya. Gitu ya. Kalau beta nanti adalah eh, varians dari suatu sekuritas dibandingkan dengan marketnya, tergantung market yang kita gunakan apa gitu ya. Marketnya itu bisa bursa saham. Nah, lalu ada juga istilah benchmarking. Jadi saham itu kan pergerakannya volatile. Pergerakan yang volatile ini, volatilitas ini akan dipublikasikan dan bisa menjadi patokan bagi pelaku pasar saham. Ada metode yang dikenal dengan metode volatility index atau VIX ya. Ini dengan menghitung nilai opsi indeks underlying dari setiap pengukuran untuk melihat ekspektasi pasar modal mendekati volatilitas jangka pendek, biasanya 30 hari. Ini acuan gitu ya. Apakah suatu bursa itu terlalu volatile ya. VIX ini juga sering dijuluki sebagai indeks ketakutan atau fear index. Di mana ketika VIX itu tinggi, artinya investor mengantisipasi volatilitas yang tinggi atau ketidakpastian yang besar di pasar saham. Ketika VIX ini rendah, artinya pasar sedang tenang dan stabil. Volatilitas yang rendah dalam pendanaan saham ini mencakup bagaimana menghilangkan kenaikan atau penurunan eh, harga saham yang menyakitkan, gitu ya. Kalau dia terlalu volatile, gitu ya, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, ini eh, akan menyakitkan untuk investor. Sementara rendahnya volatilitas dalam pembiayaan saham terkait dengan banyaknya uang yang bisa digunakan, yang bisa diperoleh selama setahun terakhir. Ada beberapa strategi volatilitas rendah, seperti strategi smart beta ya. Ini cara fund manager untuk memenangkan harga saham dengan mengambil saham yang dimasukkan ke dalam portofolio dia berdasarkan faktor-faktor yang biasanya mematahkan hubungan
ukuran saham dan posisinya di pasar basis indeks. Jadi ada istilah gini teman-teman, untuk meminimalisir risiko, jangan don't put your eggs in one basket. Jangan letakkan telur Anda dalam satu keranjang yang sama. Ya, jadi untuk mencegah volatilitas, gitu ya, untuk menjaga portofolio kita, kita memisah-misahkan telur kita, gitu, yang kita miliki di beberapa keranjang, mana sehingga tidak terjadi, kalau terjadi resiko, tidak seluruh telur kita pecah, gitu ya. Tapi karena dia berada di keranjang yang lain. Oke. Yang pertama kita hitung dulu adalah tingkat pengembalian saham, ya, untuk periode tertentu, entah itu harian, gitu ya. Saham itu ada tick, gitu ya, tick dalam berapa detik, gitu ya, pergerakan harganya. Bisa harian, bisa tick harian, jam, gitu, dan bisa mingguan, bulanan, periodenya kita yang tentukan, ya. Kalau harga penutupan kita bagi dengan harga periode pengukuran sebelumnya, gitu ya. Nah, itu yang kita sebut dengan return. Sederhananya gini ke teman-teman. Kalau misalnya harga penutupan satu saham, kita mau hitung return saham aman hari itu, gitu. Pagi-pagi dia buka 6.500 waktu pembukaan. Waktu penutupan misalnya 7.000. Jadi berapa returnnya? Returnnya adalah harga pada saat penutupan dibagi dengan harga di periode sebelumnya, dikurangi dengan 1. Ya. Ini return itu sebetulnya ini rumusnya. CN dibagi CN min 1. Cuma di dalam apa namanya, di dalam manajemen keuangan, gitu ya, dikenal dengan pertumbuhan kontinu atau majemuk. Jadi pertumbuhan secara terus menerus, bahkan mungkin per detik, gitu ya. Nah, jadi return ini kita menggunakan model log normal, gitu ya. Nanti ini nggak kita pakai karena agak agak apa ya, agak pertumbuhan kontinu per detik, gitu ya, agak tidak masuk akal, gitu ya. Jadi secara rumusan memang seperti ini. Return itu adalah log normal dari harga dari penutupan, ya, kalau kita sebut dengan CN, gitu ya, dan dibagi CN min 1, jadi harga periode sebelumnya. Ya, jadi return adalah pengembalian dari saham periode selama periode. Log normal ini adalah fungsi natural logaritma yang menunjukkan pertumbuhan majemuk kontinu setiap saat, gitu ya. Dan CN adalah harga penutupan pada akhir periode, ini akhir periode. Sedangkan CN min 1 adalah harga penutupan pada akhir periode sebelumnya. Pada akhir periode sebelumnya. Ya, kalau kita lihat rumus eh, dibalik, gitu ya, rumusnya. Kalau misalnya kita lihat rumusnya, gitu ya, ini sebetulnya ada untuk log normal ini karena kita menggunakan pertumbuhan kontinu. Misalnya kita ingin tahu berapa harga saham pada saat ini, gitu ya. Kalau kita tahu suku bunga tertentu dan periodenya, suku bunga ini kita tulis di konstanta R, dan T ini adalah periodenya dan periode waktunya, E ini adalah angka Euler yang menunjukkan pertumbuhan majemuk atau kontinu. Ini sama dengan konstantanya 2,71828. Jadi harga saham pada periode pengukuran pada saat ini, ya, adalah harga saham pada periode sebelumnya dikalikan dengan Euler ini, dipangkatkan dengan suku bunga dan dikalikan dengan T. Kalau kita balik, gitu ya. Jadi sebetulnya returnnya berapa? Ini kan pertanyaannya return tadi. Nah, return itu kalau kita balik dari rumusan ini menjadi adalah log normal dari A dibagi P dibagi lagi dengan T. Ya, kalau teman-teman lihat ini,
ini sama sebetulnya dengan ini. Cuman ini belum menunjukkan adanya periode. Nah, ini menambahkan adanya periode pengukuran. Nanti, tapi dalam perhitungan berikutnya nanti kita tidak menggunakan log normal ya, karena tidak masuk akal kalau ada pertumbuhan majemuk yang kontinu setiap saatnya. Jadi mungkin per detik gitu ya. Tapi kita ukur periode-periode tertentu. Misalnya akhir bulan, akhir dalam satu hari gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dengan menghitung volatilitas. Tapi sebelum masuk ke sini, saya ingin kasih gambaran dulu teman-teman yang tadi ya. Nah, ini perbedaan bunga majemuk kontinu dan tahunan. Misalnya gini ya, kita dengan bunga majemuk kontinu ini oh, teman-teman untuk tahu aja supaya nanti nggak kebingungan kenapa kita nggak menggunakan lagi log normal gitu ya. Anda investasi 10 juta dalam deposito dengan bunga 6% per tahun, bunganya itu majemuk kontinu selama 5 tahun. Berapa nilai deposito Anda? Kalau kita gunakan rumusan tadi, bunga majemuk kontinu, itu adalah nilai akhir sama dengan modal awal kita yang P ini dikalikan dengan angka Euler 2,78128 71828 dan dipangkatkan dengan R suku bunga per tahun dan T dalam waktu 1 tahun. Jadi kalau kita investasi 10 juta, kita masukkan rumus ini, P-nya ini 10 juta dikalikan dengan E dipangkat 6%, ya bunganya tadi 6%, dan jangka waktunya 5 tahun, ya. Jadi akan kita peroleh A itu sebesar ini ya, 13.499.000. Jadi setelah 5 tahun nilainya, kalau dengan majemuk kontinu itu 13.499. Ya, ini berbeda kalau kita hitung tahunan ya. Nah, ini kalau kita balik tadi ya, kita balik. Berapa returnnya kalau A-nya itu 13,5 juta, P-nya 10 juta, periodenya 5. Ya, jadi log normal dari A dibagi P dibagi dengan T, ya. A dibagi P adalah 1,3499, ya, 13,499 dibagi 10 juta. Log normal dari ini dibagi dengan T, periodenya 5. Kita akan memperoleh angka 6%. Ya. Ini rumus yang tadi ya untuk menghitung return. Oke. Sekarang ada juga sebetulnya kalau kita hitung tahunan manual gitu ya. Jadi saya investasi di deposito dengan berbunga setiap tahun 6% yang dibayarkan di akhir periode, lalu bunganya itu didepositkan kembali gitu. Ini kita menggunakan rumus sama dengan A sama dengan P dikali 1 plus R pangkat T. A-nya itu berapa yang ditanyakan, P-nya 10 juta, dikali 1 ditambah bunganya 6%, dipangkat T, T-nya 5. Ini akan diperoleh 13.382.256. Nah, ini bedanya ya teman-teman. Jadi, kalau kita hitung tahunan, kita akan dapat 13.382. Tapi kalau kita hitung dengan continuous gitu ya, dengan menggunakan angka Euler tadi, diperoleh angka 13,5 juta ya. Berbeda ininya. Lebih besar kalau dia continuous bahkan per detik. Jadi bunga majemuk kontinu ini lebih menguntungkan secara teori, tapi jarang digunakan. Karena dalam praktik tidak realistis gitu ya, menggunakan bunga setiap detik. Oke. Nah, sekarang kita mulai menghitung volatilitas ya. Hitung volatilitas. Return ya, pengembalian itu bisa dihitung dengan mengambil penjumlahan semua tingkat pengembalian sekaligus ya. Jadi misalnya dalam 5 periode, berapa pengembaliannya dalam 5 periode, dalam tiap periode. Lalu dibagi dengan tingkat pengembalian yang digunakan atau N untuk mendapatkan nilai rata-ratanya. Dan ini akan menunjukkan nilai rata-rata.
Jadi kalau kita mau menghitung misalnya tingkat pengembalian ini sebagai M, maka itu adalah return tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai tahun ke-6, ke N gitu ya, bukan ke-6, dibagi dengan N. Jadi kalau kita per 5 periode, ini sama R1 ditambah R2 ditambah R3 tambah R4 tambah R5 dibagi dengan 5 karena 5 N-nya ini 5. Jadi kalau kita punya periode 5 periode yang dihitung kembali dari 0,2, misalnya return tahun ke-1 0,2, return tahun kedua minus 0,1, return tahun ketiga minus 0,3, return tahun keempat 0,4, dan return tahun kelima 0,1. Kalau kita jumlahkan semua ini, 0,2 minus 0,1 minus 0,3 plus 0,4 dan plus 0,1 akan memperoleh angka 0,3. Angka ini kemudian kita bagi dengan N-nya. Berapa jumlah periodenya? Yaitu 5 gitu ya, 5 periode. Sehingga secara rata-rata return-nya adalah 0,06, yaitu dari 0,3 dibagi dengan 5 atau 6% ya return. Ini untuk return. Sekarang kita menghitung deviasinya. Oke. Sebelum masuk ke sini saya kasih contoh yang langsung gitu ya, langsung di sini. Ini saya di tabel yang ini ya, saya punya angka indeks harga saham gabungan ya, dari Oktober 2023 sampai dengan September 2024. Ya, ini ada berarti 12 bulan gitu ya. Ini adalah angka penutupan indeks. Ya, jadi pada akhir Oktober 2023 itu 6752, November 23 7081 dan seterusnya sampai September 7528. Jadi anggaplah kita berinvestasi pada seluruh saham yang ada di bursa, maka itu akan menggambarkan indeks gitu ya. Menggambarkan indeks, kita istilahnya berinvestasi di indeks. Anggaplah kita berinvestasi kepada seluruh emiten yang ada di bursa saham di Indonesia, satu lembar satu lembar satu lembar gitu. Nanti kita akan memperoleh angka yang sama gitu sebetulnya dengan indeks gitu ya, pergerakan dari indeks. Ini saya pakai angka bulanan. Nah, returnnya adalah ini. Bulan November 2023 4,87%, Desember 2023 7,27% gitu ya, dan seterusnya. Adalah November 23 dibagi dengan Oktober 23 dan saya kurangin 1. Kurangi 1 sebetulnya untuk apa? Untuk menunjukkan pertumbuhannya saja gitu ya. Jadi dalam 1 bulan hanya pertumbuhannya saja. Kalau sesuai rumusan tidak dikurangi 1 gitu ya, ini akan menjadi agak bias gitu ya, karena akan menjadi 104,87% gitu ya. Boleh-boleh aja kita masukkan semua gitu ya. Nanti angkanya akan menjadi sama karena hanya akan bertambah 100 gitu ya. Ini saya kurangi dengan 1 untuk menggambarkan hanya pure pertumbuhannya. Ya. Misalnya untuk Mei 2024, returnnya adalah akhir Mei 6971 dibagi dengan 7234 akhir April ya, dikurangi dengan 1 akan diperoleh minus 3,64%. Nah, ini adalah return IHSG selama 11 periode gitu ya. Bulannya 12, returnnya kan ada 11. Ini totalnya ya, ada 11,33%. Jadi antara Oktober 2023 sampai September 2024 return bursa itu 11,33%. Atau kalau kita bagi rata-rata itu adalah 1,03% karena kita pakai bulanan. 1,03% per bulan. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan boleh dijapri ke saya. Nah, sekarang kita ingin menghitung deviasi. Tadi return kita sudah dapat gitu ya, ini sama sebetulnya metodenya. Berapa return dari seluruh periode, lalu kita bagi dengan N-nya tadi ya, ada berapa.
Ini seluruh returnnya dari Oktober 2023 sampai September 2024 ada 11. Ini totalnya dan ini adalah rata-ratanya. Rata-ratanya itu 1,03. Ya, kalau tadi ini rata-ratanya 0,06, ini dia yang ini rata-ratanya adalah 1,03%. Nah, untuk setiap pengembalian ini return tadi ya yang ada 11 tadi yang 1,03% rata-ratanya itu kan terdapat penyimpangan untuk setiap bulannya atau deviasi. Ya, jadi untuk dari nilai rata-ratanya. Jadi dibandingkan dengan 1,03 tadi yang di Excel gitu ya. Kan ini rata-ratanya. Di bulan November itu ternyata returnnya 4,87. Di bulan Agustus 2024 ternyata 5,72. Ini kan menyimpang dari rata-ratanya. Lebih besar atau lebih kecil dari rata-ratanya. Ini yang dimaksud di sini. Nah, untuk menghitung rata-ratanya, secara sederhana kita bisa kurangi gitu ya untuk mendapatkan angka deviasi atau penyimpangan, yaitu return dikurang dengan rata-ratanya. Ya. Jadi misalnya kita selesaikan persamaan ini dengan menghitung semua pengembalian dalam jangka waktu periode pengukuran. Jadi misalnya tadi kalau di sini kita bisa menggunakan min yang di sini 0,06 gitu ya, atau kita menggunakan yang Excel gitu ya. Ini adalah X min X bar. X min X bar ini kalau ini kita anggap dengan X returnnya, X bar ini adalah rata-ratanya. Ini rata-rata saya tulis dalam kurung insert X bar gitu ya. Kebetulan ini aja kita copy aja. Ini adalah X bar. Kalau rata-rata ini kita sebut dengan X bar. Nah, selesaikan ya selisihnya antara return dengan rata-ratanya. Ini untuk menggambarkan variabilitasnya gitu ya, dispersinya gitu. Jadi ini dia X min X bar. 4,8 untuk November 2023 4,87 dikurang 103. Oh, rentangnya itu sebesar 3,84. Desember 2023 ini juga begitu. 2,71 kita kurang 1,03. 1,68. Januari minus gitu ya. 0, minus 0,89 minus 1,03. Diperoleh minus 1,92 dan seterusnya. Ini adalah X min X bar gitu ya. Ini menunjukkan rentang perbedaan dari return terhadap rata-ratanya. Ini menunjukkan volatilitas ya tadi. Jadi kalau kasus ini gitu ya, misalnya kasus aman mungkin rata-ratanya mungkin ada di sini gitu. Mungkin kita bisa gambarkan kalau dengan garis. Mungkin rata-ratanya aman itu ada di sini gitu. Rata-ratanya. Di sini kita bisa lihat rata-rata penutupannya aman. MMN itu rata-ratanya kalau kita rata-ratakan ada di 10.000, 9.129, di sekitar 9 ribuan. Nah, di bawah sini. Nah, ini rata-ratanya. Nah, kalau ada garis ini, hijau ya. Saya buat garis hijau ya. Nah, ini hijau ini ya. Ini kan kalau kita rata-ratakan returnnya apa namanya?
harga penutupan aman. Ini kan harga penutupan ya sebetulnya case-nya. Ini harga penutupan aman, kita lihat rata-ratanya adalah di 9129 ya. Nah, jadi kira-kira ada di sini. Nah, sebetulnya ini kan ada dispersi gitu. Ada rentang dengan rata-rata. Ada selisih gitu dengan rata-rata. Nah, ini yang dimaksud dengan X min X bar tadi. Ini returnnya, ini rata-ratanya. Ya, kalau aman tadi mungkin jangan di harga penutupan. Mungkin saya pakai yang di returnnya ya. Returnnya aman ini rata-rata 3,97. Jadi kita pindahkan garis hijaunya ke 3,97. Nah, ini di bawah 4,6. Kira-kira di sini ya. Ini rata-rata returnnya aman, ini realisasi returnnya. Ini kan ada rentang gitu ya, dari garis kuning ini ke warna hijau, garis kuning ini ke warna hijau. Ada perbedaan gitu ya, ada rentangnya. Oke, nah ini rentangnya untuk IHSG tadi ya, X min X bar. Oke, untuk seluruh periode. Next, kita kuadratkan tiap rata-rata selisih tadi antara return dari satu periode dibagi dengan rata-ratanya, lalu kita kuadratkan seluruh angkanya. Ya, lalu dibagi dengan n-1. Jumlah datanya ada berapa gitu. Ini akan kita mendapatkan angka varians. Ya, varians. Varians adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai dalam satu kumpulan data menyebar dari rata-ratanya. Semakin nilainya dekat dengan rata-rata, maka variansnya makin kecil. Kalau nilainya makin menyebar jauh dari rata-rata, maka variansnya akan menjadi semakin besar. Nah, semuanya dikuadratkan. Jadi X min X bar ini semua kita kuadratkan. Jadi kita kuadratkan semua. Mungkin teman-teman tanya kenapa harus dikuadratkan? Karena ini ada angka minus. Jadi nggak menggambarkan apa namanya, dispersinya itu angkanya nanti tidak menggambarkan adanya angka minus. Dengan dikuadratkan maka angka minus ini akan menjadi hilang gitu ya. Ini adalah X min X bar kuadrat. X min X bar kuadrat. Kalau kita total ya, kita total akan diperoleh angka 0,008172. Lalu harus dibagi tadi ya, dibagi dengan N dikurang 1. N-nya ada berapa tadi? Ada 11 ya. Datanya ada 11 kan dari sini. Ada 11 datanya dikurang 1 ya. Ini dia. Inilah angka variansnya. Rata-rata, total dibagi dengan n-1. Jadi total dari pengkuadratan ini ya, hasil kuadratnya kita total kita bagi dengan n-1. Maka akan diperoleh angka varians 0,0008172. Beda dengan ini ya, di total. Ini kalau kita bagi dengan 10 lagi, 11 minus 1. Ya. Ini yang menggambarkan varians. Varians ini adalah seberapa jauh nilai-nilai itu menyebar gitu ya dari rata-rata. Teman-teman juga bisa langsung menggunakan rumus Excel ya. Kalau di Excel ini ada rumus VAR ya. Jadi langsung aja, nggak perlu dikalikan lagi seperti ini, bisa juga. Dengan Excel, ini datanya, data returnnya, kita langsung masukkan rumus VAR. VAR D3 sampai dengan D14 gitu ya. Maka akan diperoleh angka yang sama. 0,0008172. Oke. Ini kita sudah mendapatkan angka varians dari data ini. Jadi jangan lupa kita mau menghitung volatilitas yang dicerminkan betulnya dengan standar deviasi. Standar deviasi. Sekarang kita menghitung standar deviasi. Nah, standar deviasi itu adalah akar dari varian.
Sederhananya gitu ya. Volatilitas dari akar kuadrat varian atau S, square root-nya atau akarnya adalah akar kuadratnya mengukur deviasi dari setiap kelompok tingkat pengembalian dari rata-rata harganya. Perhitungan ini disebut juga dengan root mean square atau akar kuadrat rata-rata atau RMS dari deviasi. Ya, sering disebut sebagai standar deviasi dari return. Jadi dari contoh ini ya misalnya tadi kita langsung ke sini aja, ke Excel aja supaya nggak bingung. Standar deviasinya adalah akar dari 0,008172 akan diperoleh angka 0,028586 gitu ya teman. Jadi kita perolehlah sebetulnya volatilitas dari indeks harga saham gabungan ini selama Oktober 2023 sampai September 2024 itu adalah sebesar 0,028586. Teman-teman juga bisa menggunakan rumus Excel gitu ya. Jadi kalau sudah untuk cepatnya gitu ya, kita nggak perlu kali lagi, dikuadratkan lagi, tapi dari angka returnnya langsung kita gunakan rumus STDEV, standar deviasi dari data ini, return IHSG. Kan diperoleh angka yang sama 0,028586, sama dengan kita hitung dengan rumus. Gitu ya. Oke. Inilah sebetulnya volatilitasnya. Inilah standar deviasinya yang mencerminkan volatilitas dari aset yang kita nilai. Ya, dalam hal contoh tadi, asetnya di IHSG, seluruhnya ditanamkan di saham-saham di IHSG. Ini rumusan dari standar deviasi. Teman-teman yang udah belajar statistik juga mungkin masih ingat gitu. Ini rumusan standar deviasi yang merupakan akar kuadrat dari varian. Ini untuk populasi, ini untuk data sampel. Kalau populasi, rumus konstantanya ini, standar deviasi. Kalau sampel, ini konstantanya menjadi S. Perbedaannya cuma di sini. Ya, ini menggunakan N, besar karena populasi, tidak perlu dikurangi 1. Kalau kecil, ya kalau nggak salah saya standarnya 30 gitu ya. Ini masuk ke dalam sampel. Ini adalah N-1. Jadi kalau teman-teman lihat ini adalah konstantanya X. I adalah nilai datanya, dikurang mu ini adalah rata-rata. Kalau dia populasi, kalau rata-rata untuk sampel adalah X bar. N yang besar ini adalah jumlah data untuk populasi, N kecil adalah jumlah data untuk sampel. Ya. Dan konstanta ini, standar deviasi, ya, theta dan S ini, theta untuk populasi dan S ini untuk sampel. Standar deviasi yang kecil menggambarkan data terkonsentrasi di sekitar rata-rata. Standar deviasi yang besar menggambarkan data tersebar jauh dari rata-rata, yang berarti dia lebih berfluktuasi, lebih beresiko. Oke, jadi inilah ukurannya ya teman-teman. Sampai sini dulu, ini adalah ukurannya, jadi kita membahas mengenai volatilitas ya. Volatilitasnya dicerminkan dengan apa? Dicerminkan dengan standar deviasi. Bagaimana mengukurnya? Return dari periode, return dari satu aset selama periode tertentu, kita kurangi dengan rata-ratanya, nanti kita kuadratkan seluruh datanya, dan kita bagi dengan N-1, kita akan mendapatkan varian. Lalu sesudah varian, maka kita uh, akarkan gitu ya, akarkan akan kita peroleh standar deviasi. Inilah gambaran cerminan volatilitas dari aset yang kita nilai. Oke, saya lanjut mengenai indeks. Jadi mungkin teman-teman mulai familiar dengan istilah indeks harga saham gabungan gitu ya. By definisi, secara definisi, angka indeks ini adalah
dibuat ya untuk membandingkan kegiatan atau peristiwa yang sejenis dan ada waktu yang berbeda. Jadi waktunya yang berbeda. Ya. Jadi sebetulnya ada waktu standarnya, gitu, ya, waktu awalnya. Dan ini sekarang indeks ini waktu yang berbeda pada saat ini. Gitu ya. Kegiatan itu bisa berupa saham yang berubah dari waktu ke waktu. Melalui indeks, investor bisa melihat tren pergerakan pasar saat ini. Apakah sedang naik, apakah sedang turun, ataupun sedang stabil. Berarti kalau indeksnya turun, berarti dibanding periode sebelumnya, berarti sahamnya ini sedang mengalami penurunan gitu ya, saham-saham gabungan yang ada di indeks itu secara keseluruhan. Belum tentu secara satu saham itu naik juga turun gitu ya, tapi bisa jadi salah satu saham itu naik. Tapi secara keseluruhan indeks itu menunjukkan kenaikan atau penurunan. Ada 5 fungsi dari indeks harga saham. Ini adalah indikator tren pasar, gitu ya. Indikator tingkat keuntungan. Jadi semakin tinggi indeksnya kan sebetulnya semakin bagus gitu ya harga sahamnya, berarti harga saham-saham yang ada di bursa itu semakin meningkat. Kenapa meningkat? Sebetulnya meningkat karena ekspektasi. Ekspektasi dari mana? Karena ternyata misalnya fundamental labanya saham-saham di bursa itu sangat bagus gitu ya, sehingga mendorong kenaikan harga saham, sehingga indeksnya pun ikut terdorong. Sebagai tolok ukur atau benchmark kinerja dari satu portofolio. Ya, jadi indeks IHSG, ada juga indeks LQ45 dan lain-lain, Kompas 100 gitu ya. Ini menggambarkan kinerja dari satu portofolio. Memfasilitasi pembentukan portofolio dengan strategi pasif. Ya, pasif bisa dia mengikuti dengan pasar, mengikuti dengan indeks. Memfasilitasi berkembangnya produk derivatif. Jadi ini 5 fungsi dari indeks. Ada beberapa jenis indeks harga saham. Ada indeks individual. Yang pertama adalah menggunakan indeks harga masing-masing saham terhadap harga dasarnya. Dan, jadi pada saat dia listing di bursa, contoh indeks Telkom, indeks MSFT, ya ini nama emitennya. Untuk menghitung saham, misalnya Telkom, adalah harga pasar per unit saat itu dibagi nilai dasar per unit. Nilai dasar per unit ini kalau di Indonesia itu adalah tahun 1982. Atau pertama kali dia listing bisa jadi di tahun tertentu gitu. Nah, ini adalah indeks dasar per unit dikalikan dengan 100. Ini indeks individual. Indeks parsial. Indeks harga parsial adalah menggunakan semua saham yang termasuk pada masing-masing sektor. Contohnya ada Dow Jones, ada Nasdaq, ada S&P, indeks sektor pertambangan. Kalau sektor pertambangan berarti adalah saham-saham yang ada di saham-saham perusahaan tambang yang ada di bursa. Ini parsial. Kalau ini kan eh, per saham. Kalau ini per sektor misalnya. Indeks harga saham parsial adalah kapitalisasi pasar dikali nilai dasar. Jumlah nilai dasar. Kapitalisasi pasar itu adalah harga saham saat itu dikali jumlah saham yang beredar dibagi nilai dasarnya. Nilai dasarnya adalah harga saham waktu dia pertama kali listing atau 1982 dikali dengan nilai dasar dikali dengan harganya saat itu dikali dengan 100 ya. IHSG, indeks harga saham gabungan atau Composite Stock Price Index, menggunakan seluruh saham yang tercatat di bursa efek suatu negara. Contohnya adalah IHSG Indonesia, Straits Times Index atau STI, dan lain-lain. Lalu ada istilah Share Price Index. Ini adalah pergerakan harga pasar atau bagian pasar yang ditunjukkan dengan angka indeks. Ya, contohnya ada IHSG, ada LQ45. LQ45 ini adalah saham-saham 45 saham-saham yang dinilai liquid dan menggerakkan pasar gitu ya. Yang sangat berpengaruh kepada pasar. Ya, mungkin dari sekian ratus emiten
hanya 45 saham yang dinilai benar-benar betul-betul menggerakkan bursa gitu ya. Uh, ini akan diupdate terus oleh bursa 45 saham ini. Lalu adalah Jakarta Islamic Index gitu ya. Ini juga adalah indeks dari perusahaan-perusahaan yang diterima secara syariah Islam gitu ya, yang ditanamkan itu menjadi Jakarta Islamic Index. Nah, di Bursa Efek Indonesia juga diterapkan seperti itu gitu. Ada indeks individual, harga pasar ini membandingkan harga pasar masing-masing saham dengan harga dasar. Bursa Efek akan memberi indeks 100 ya, ketika saham dijual pada pasar pertama kali listing atau pasar perdana. Lalu dia akan berubah sesuai dengan perubahan harga pasar. Jadi ketika dia pertama kali dijual akan diberi indeks 100. Lalu ada indeks harga saham sektoral gitu ya, dibagi kepada sektor-sektor. Tadi ada sektor tambang, ada sektor primer, ada sekunder dan tersier. Ya, di Indonesia yang primer itu adalah pertanian dan pertambangan, sekunder itu adalah industri dasar dan kimia, aneka industri dan industri barang konsumsi. Tersier adalah properti, real estate, transportasi, infrastruktur, keuangan, perdagangan jasa dan investasi. Jadi sektor-sektor dibagi gitu ya di BEI berdasarkan sektor-sektor ini. Lalu ada indeks LQ45 ya, menggunakan 45 saham pilihan yang berdasarkan likuiditas perdagangan saham yang disesuaikan setiap 6 bulan. Jadi hanya 45 saham terpilih ya, untuk menghindari masuknya saham tidur dalam perhitungan return. Ya, jadi saham-saham yang dinilai liquid dan dia berarti menggerakkan pasar. Kalau indeks harga saham gabungan ini akan menggunakan semua saham yang tercatat sebagai komponen perhitungan, ya, merupakan indeks utama sebagai indikator perubahan harga saham. Jakarta Islamic Index adalah komponen saham yang dimasukkan perhitungan adalah saham dari perusahaan yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Itu saham yang tergolong judi, riba, dan lain-lain. Nah, barang jasa yang saham-saham perusahaan barang jasa yang memperdagangkan, memproduksi barang jasa yang haram dan merusak moral yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu adalah Jakarta Islamic Index. Ada pendekatan dalam menghitung stock price index gitu, indeks tadi. Ada price weighted series. Ya, jadi ini adalah harga saham setiap lembarnya dibagi dengan harga dasar gitu ya, pada dasarnya. Jadi harus tetap DADJ ini harus di-adjust kalau terjadi stock split atau pemecahan saham. Misalnya saham yang tadinya 10.000 sekarang dijual 5.000 tapi dapat 2 lembar. Ini price weight index. D-nya harus di-adjust gitu ya, kalau dia terjadi perubahan stock split. Lalu ada value weighted series atau stock index yang dipengaruhi oleh harga saham per lembar dengan jumlah saham beredar. Ini harga sahamnya dikalikan dengan jumlah saham beredar dibandingkan dengan nilai pada tahun awal gitu ya. PB dan QB ini tahun dasar yang dinilai 100 gitu ya. Ini value weighted series. Ada holding period return. Value index adalah ending value dibagi beginning value. Ini index value line. Sekarang kita pengen tahu kalau di IHSG gitu. Nah, ini indeks harga saham gabungan di Jakarta. Composite Index adalah market value dibagi dengan basic value dikali 100. Market value adalah jumlah saham yang beredar dikalikan dengan harga terakhir ya, dibagi dengan basic value. Berapa jumlah saham yang didaftarkan pertama kali gitu ya, yang didaftarkan dikali harga awalnya. Ya, ini basic value. Basic date-nya adalah 10 Agustus tahun 82, di mana IHSG itu dinilai 100. Ini dasar tahun dasarnya. Nah, kalau saya ingin contohkan gitu ya, misalnya di bursa Efek Indonesia terdapat 3 saham. Saham A
dengan harga saham saat ini 1.000, jumlah saham beredar saat ini 1 juta lembar, sehingga nilai kapitalisasi pasarnya adalah 1 juta dikali 1.000 atau 1 miliar. Saham B, harga per lembarnya 2.000 dengan jumlah saham beredarnya 500.000, nilai kapitalisasi pasarnya adalah 1 miliar juga. Saham C dengan harga saham 500, jumlah saham beredar 2 juta, sehingga kapitalisasi pasarnya adalah 1 miliar. Total dari ketiga saham ini adalah 3 miliar. Jadi di bursa itu hanya ada 3 saham dan nilainya kapitalisasi pasarnya adalah 3 miliar. Kalau misalnya kapitalisasi tahun dasarnya itu ditetapkan 1 miliar gitu ya, 1 miliar dari perhitungan ini ya. Jumlah dari saham yang terdaftar dikali harga awalnya adalah 1 miliar. Ini adalah, maka IHSG-nya adalah 3 miliar dibagi 1 miliar dikalikan dengan 100. Maka akan diperoleh angka 300. Gitu ya. Inilah IHSG-nya. Ya, kalau teman-teman lihat kemarin itu kita sudah sampai 7 ribuan gitu ya, dan akhir-akhir ini malah turun gitu ya, sesuai dengan perubahan kondisi gitu ya, perubahan ekspektasi, harganya turun gitu ya, sempat menyentuh di bawah 6.000 gitu ya. Jadi sebetulnya memang berfluktuasi gitu ya indeks. Berarti bursa kita ini di awal tahun ini bisa dinilai agak lesu gitu ya, karena turun gitu ya, turun dari posisi misalnya tahun 2000. Oke. Saya kira itu materi untuk sesi 2 gitu ya, untuk data ini, materi presentasi ini akan saya sampaikan di grup ya, yang sudah saya update, dan Excelnya juga akan saya sampaikan juga di grup. Dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.